Bismillahirrahmanirrahim. 221023 atau ke nomor pribadi 081221167440 ya. Insyaallah sampai jam 6 ke depan kami akan menemani para pecinta UN pagi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan para pecinta UN pagi diberikan kesehatan oleh Allah, yang sedang diuji dengan penyakit, diuji dengan ekonomi, diuji rumah tangga, atau ujian yang lainnya. Innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Makin banyak ujian, makin dekat kepada Allah. Karena Allah lagi menguji kita, ya, begitu ya. Terus bersabar ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dikira katanya belum mulai. Ya ini baru bunyi sekarang ya. Biasanya dari awal ada lagu nih. Saya menyaksikan adik ipar saya yang rumah tangganya kurang baik karena mengkhianati kesucian pernikahan. Pak Ustadz mohon penjelasan apakah ada hubungannya ekonomi dengan baik kepada pasangan. Ya itu rumus ya, rumus itu. Ada peringatan dari Nabi, al-khiyanatu tajbul maut wal faqra. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. Itu khianat itu ujungnya kematian, kalau enggak mati ya melarat. Kan apalagi nikah itu kan ikatan yang sangat suci. Maka sebaiknya jangan dinodai dengan saling menyakiti, apalagi khianat. Yang kedua kan nikah perintah Allah. Orang yang mengkhianati istri atau suami berarti mengkhianati Allah. Itu pernikahan itu begitu. 3, jangan lupa nikah itu kan pertemuan dua keluarga besar. Kalau kita mengecewakan suami atau istri, jangan lupa di belakang suami istri itu bukan satu orang. Kita mengkhianati anaknya, orang tuanya yang sakit. Kalau dia punya kakak, kakaknya ikut sakit. Keluarga besar ikut sakit. Makanya pernikahan itu harus ada ta'aruf sebelumnya. Mengenal, memahami, nanti ta'aruf, tafahum, nanti ta'awun. Mengenal siapa calon kita, kemudian memahami siapa, bagaimana kondisi keluarganya, nanti bisa ta'awun, kerjasama. Tidak segampang membalikan tangan. Itu luar biasa pernikahan itu ya teh ya. Itu rumusnya, al-khiyanatu tajul maut wal faqra. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. Yang kedua, saya Ustadz baru masuk Islam dan alhamdulillah saya sudah memulai belajar sholat. Sebetulnya dari mana memulainya? Ya. Apakah dari baca Quran dulu atau sholat dulu? Ya, inna dina yusrun. Agama itu mudah. Awali dari yang mudah dulu. Syahadat udah itu paling mudah kan, dituntut. Ya, bisa dibayangkan syahadat aja dituntut, apalagi untuk mengamalkan yang lain. Inna dina yusrun, agama itu mudah, cari yang mudah dulu. Asa ingin memulai dengan baca Quran silahkan. Sholat ikut-ikutan aja dulu, nggak ada masalah. Ya. Ikut berjamaah, imam ruku, imam sujud. Nah. Ingat aja, duhur 4, asar 4. Nah, minimal rukunnya kalau sholat tuh Fatihah. Jadi kalau bacaan Quran, Fatihah dulu aja. Karena Fatihah itu termasuk yang menentukan diterima, yang menentukan sah tidaknya sholat kita. La sholata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi siapa yang tidak baca surat Al-Fatihah. Adapun surat-surat yang lain setelah Fatihah itu tidak termasuk rukun. Gitu. Jadi ruku baca Fatihah, sujud baca Fatihah, nggak ada masalah. Nanti sambil belajar.
Oh, bacaan ruku subhanallah azim. Nanti subhanakallahumma. Nah, nanti doa ruku, doa tahiyat awal, tahiyat akhir. Semuanya butuh proses. Dan ketika kita menikmati proses itu bagian dari amal soleh. Gitu ya, nikmati proses itu karena bagian dari amal soleh. Gitu. Awali dari yang mudah dulu. Selanjutnya, Pak Ustadz, saya rumah dekat masjid nih. Tapi kadang-kadang saya memilih imam. Kalau imamnya bagus, saya ke masjid. Kalau enggak bagus, saya tidak ke masjid. Ya begini, bukan karena imam sebetulnya. Imam itu hanya seperangkat saja, pelengkap ya. Karena pelengkap jadi tidak termasuk jadi penentu imamnya ya datang gitu kan. Tapi tidak bisa kita pungkiri ya, tidak bisa kita pungkiri. Tapi sebaiknya kita lihatnya masjid. Karena kalau berharap kepada manusia itu sudah termasuk riya kan. Nah, ikut saja. Kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar, kalau imamnya bacaannya kurang bagus tetap ke masjid. Tapi sholat lagi di rumah, niat menyempurnakan bisa. Tetap ke masjid. Kenapa? Karena ada hadis begini. Apabila engkau ingin tahu orang itu beriman atau tidak, lihat langkahnya menuju masjid. Dia keluar dari rumah, melangkah dengan tenang. Saat itulah kullu khutwatin tamsya ilal masjid sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju masjid dihitung sedekah. Sedangkan rumusnya as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan menghancurkan dosa. Di langkahnya itu menggugurkan dosa. Kalau dari rumah umpamanya saya langkah 100 langkah, kalikan 10, 1000 dosa hilang. Kita niat menghapuskan dosa aja dulu. Yang kedua, kita masuk masjid kan doanya minta rahmat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Nah, jadi langkahnya menggugurkan dosa. Kedua, dia dapat rahmat. Bukan hanya itu. Kata Nabi, siapa yang keluar dari rumah dia melangkah dengan tenang, masuk masjid, membaca doa masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, fashhadu lahu bil iman. Maka ketahuilah dia punya iman. Jadi ciri iman hilang itu apa? Masjid gigirin tapi nggak pernah ke masjid gitu ya. Nah setelah itu sholat tahiyatul masjid. Kemudian sambil nunggu memulai sholat, dia berzikir. Coba, dari sholatnya dapat pahala, dari zikirnya dapat pahala. Nanti berjamaahnya dapat pahala. Sholatul rajuli, seseorang yang sholat ya, ma'al jamaati, bersama jamaah, khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi mumparidan. Seorang yang sholat berjamaah lebih baik dibandingkan 40 tahun sholat sendirian di rumah. Ketika kita sholat berjamaah itu 40 tahun yang di rumah. Jadi kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, kita hanya 5 kali, yang di rumah 200 tahun. Nah, ternyata imamnya kurang bagus, udah pulang sholat lagi. Itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Ya jangan jadi alasan, apalagi kebencian melupakan masjid itu salah. Terus saya ke masjid, nanti lama-lama mencairkan suasana. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bila sudah menentukan pernikahan tapi pihak perempuan memutuskan untuk nikah dengan laki-laki lain, apa yang mesti kita lakukan? Cobalah evaluasinya, apa penyebabnya, itu sajalah ya. Apa penyebabnya? Mungkin ada hal yang sangat prinsip ya. Karena kalau prinsip itu mungkin buat kita tidak seberapa, tapi buat dia prinsip. Salah satu contoh. Saya pernah menghadapi yang konsultasi ke rumah, yaitu pihak perempuannya memutuskan, tapi saya kan nggak bisa dengar sepihak. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa ketemu dengan calonnya yang membatalkan. Nah, kemudian setelah itu saya ngobrol, apa penyebabnya teh? Saya bilang. Dia cuma bilang dia nggak bisa meninggalkan kebiasaan jeleknya Pak Ustadz. Saya sudah kasih waktu 1 tahun. Apa? Ternyata suka minuman keras. Cuma itu harga mati. Karena harga mati ya buat saya lebih baik saya tidak jadi.
baru bilang begitu. Ternyata alasannya ini, nggak ada masalah ya. Lebih baik putus sebelum nikah daripada cerai setelah nikah. Karena kekuatan doa itu akan mengungkapkan keaslian seseorang. Saya ulang ya, kekuatan doa itu akan mengungkapkan keaslian seseorang. Berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kan. Nanti aslinya orang tua akan kelihatan. Oh ternyata ayah penyayang. Oh ternyata ibu juga penyayang. Sama. Kalau kita berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Nanti asli anak kita akan kelihatan. Kenapa? Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata untuk orang yang beriman. Wa imaduddin, tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ardh, cahaya langit, cahaya bumi. Jadi semakin sering kita berdoa, makin banyak senjatanya. Makanya jangan berhenti berdoa. Begitu ya. Saya hampir putus asa dari 1, 2, 4 ya. Karena menghadapi anak saya. Ini gimana ya Pak Ustadz resepnya supaya tidak putus asa. Jadi gini, 1, tidak ada orang yang putus asa dalam Quran itu illal qaumul kafirin. Kecuali kaum yang kafir. Jadi kafir jangan dibayangkan dengan judi saja. Minuman keras saja. Berzina saja. Putus asa itu bagian dari ciri orang yang kafir. Itu lihat surat Yusuf ayat 87. Tidak ada orang yang putus asa illal qaumul kafirin. Kecuali orang-orang yang kafir. Jadi kalau ingin tahu orang kafir itu putus asa, nggak salah, kagok berontok nggak ada, kepalang belang nggak ada. Ya, 1 gitu ya. Yang kedua jangan lupa, ada yang tidak boleh bosan di muka bumi ini. Salah satunya nasihat. Istimewa nasihat orang tua sama anak. Sekalipun anak kita sudah punya posisi yang cukup tinggi, tetap orang tua itu nasihatnya itu nasihat yang paling tulus. Jangan segan, oh anak saya sudah jadi pejabat, sudah punya, ya hidupnya sudah baik. Tetap ingatkan, nah, jangan lupa sholatnya ya. Jangan lupa sayangi istri, jangan lupa hormat sama suami. Terus diulang-ulang. Karena lihat Al-Quran, bagaimana Allah memberikan nasihat kepada kita supaya sholat. Berulang-ulang itu. Dalam surat Al-Baqarah ada, An-Nisa ada, Al-Ankabut ada. Hampir seluruh surah ada tentang sholat. Diulang-ulang. Sedangkan agama mengajarkan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Kalau Allah mengulang-ulang nasihat kepada hambanya, maka kita pun harus mengulang-ulang. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari nasihat keberapa anak kita itu 2 ya. Yang ketiga, nasihat itu pahala. Saya ulangi, nasihat itu pahala. Digugu kata orang Sunda. Ditaati atau tidak ditaati itu pahala. Bapak Ibu mari kita sholat berjamaah. Sekarang sudah jam 4 kurang 1/4. Kurang lebih 20 menit lagi kita sholat subuh umpama. Yang dengar banyak. Gak berangkat ke masjid, tetap dia dapat pahala dari yang dengar. Ya, jadi jangan berhenti karena kita punya anak itu ladang pahala. Gitu ya. Jangan putus asa terus saja. Ya tentu yang lainnya didoakan ya. Karena ada hadis mengatakan doa ul walidain yukdi ilal hijab. Doa ayah dan ibu langsung kepada Allah, tidak ada penghalang. Jadi tidak ada penghalang. Begitu. Ya, terus saja berdoa, terus saja berdoa. Ada orang tua yang menasihati anaknya, setelah rumah tangga baru anaknya baik. Ada yang menasihati orang tua setelah pisah karena kerja di luar Jawa, baru anaknya baik. Oh ternyata nasihat mama benar. Oh ternyata nasihat bapak benar. Nah itu. Berarti nasihat itu sangat penting. Akan mengubah nasib. Konon kabarnya mendengarkan nasihat orang tua penyempurna usaha kita. Gitu ya. Mendengar nasihat orang tua itu penyempurna usaha kita. Nah, makanya ibu tetap nasihat walaupun tidak diturut oleh anak. Karena belum saja itu butuh proses. Ya. Ya berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau waris apakah utang dulu atau waris dulu? Utang dahulukan ya. Jadi umpamanya nih sebut 1 miliar, ternyata utangnya 700 juta. Udah langsung bayarkan,
300 juta baru dibagikan sebagai waris. Itu yang paling bagus ya. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Haji Damang. Oh, alhamdulillah ya. Untuk teman-teman dari SPG 286 ya, yang selalu mengikuti acara ini. Karena biasanya kajian malam Selasa, karena malam Selasa saya harus ada virtual, agak terganggu, jadi pindah ke hari Sabtu subuh ya. Kita ikuti acara embun pagi ini ya. Apa yang dibaca oleh Nabi ketika sholat kok duduknya lama, berdirinya lama juga. Karena saya sempat juga mengikuti sholat di satu tempat, imamnya cepat ya, tapi di tempat lain lama. Jadi begini, seluruh gerakan sholat itu ladang pahala. Diulang ya, seluruh gerakan sholat dari mulai berdiri, duduk, ruku itu ladang pahala. Idza qamal abdu fi sholatihi, apabila seorang berdiri dalam sholat, durral birru hatta yarka'a, ditaburkan berbagai kebaikan. Jadi kenapa Rasul lama berdirinya dalam sholat? Karena beliau lagi menjemput berbagai kebaikan. Ditaburkan berbagai kebaikan. Yang disemburkan, ditaburkan itu berarti yang nerima bukan satu orang. Ini logika kita ya. Jadi kalau suami sholat itu lama berdirinya, ditaburkan kebaikannya kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucunya, kepada mantunya. Bukan hanya sholat, sedekah juga begitu. Kita bersedekah, bukan hanya kita yang dapat pahala, termasuk siapa? Orang-orang sekitar kita. Al-birru hukmun bi ghairi fa'ili. Kebaikan itu akan membawa manfaat kepada yang tidak melakukan. Sedekah dengan jalan, coba. Apa hanya kita yang lewat? Tidak. Orang itu menikmati jalan yang kita tambal. Dan sebanyak yang lewat kalikan 10, sebanyak itulah ngalir terus pahala kepada kita. Nanti kata masyarakat, oh ini gara-gara sebutlah Pak Fulan. Ada anak kita lewat, oh anaknya Pak Fulan. Kenapa baik? Dia yang bikin jalan, gitu kan? Nah, begitupun suami, begitupun istri dan keluarga besar kita. Nah itu satu. Yang kedua, wa iza roka'a, apabila engkau itu ruku dalam sholat, alatu rahmatullah, maka diselimuti oleh rahmat Allah. Hatta yasjuda, sampai orang itu sujud. Di selama ruku itu rahmat Allah mengalir. Jadi makin lama rukunya makin banyak rahmat Allahnya. Kapan? Hatta yasjuda, sampai orang itu sujud. Nah, berikutnya, kenapa duduknya lama? Wa idza qa'ada, apabila engkau duduk dalam sholat, futihatil barokah, maka dibuka pintu-pintu barokah sampai akhir sholat. Gitu. Kemudian fa idza sajada, apabila engkau itu sujud, gufiro zambuhu, dimaafkan dosa-dosanya, hatta yang udah sampai duduk. Jadi berdirinya mendatangkan kebaikan. Ruku mendatangkan rahmat. Sujud mendapatkan ampunan. Duduk dalam sholat membuka barokah. Jadi orang yang sholat itu pasti dapat kebaikan, dapat rahmat, dapat ampunan, kemudian dapat berkah. Jadi kalau dia tidak sholat, kebaikannya hilang, rahmat hilang, ampunan hilang, dia tidak barokah. Itu ya, itu salah satu alasannya. Jadi kalau umpamanya nih kondisi mepet nih, ada yang meninggal, ada papayit, ada yang kepentingan yang sangat, Assalamualaikum pergi, gak ada masalah. Kenapa? Kita sudah dapat kebaikan, sudah dapat rahmat, sudah dapat ampunan, sudah dapat berkah. Apalagi begitu salam, selesai salam berzikir, dapat pahala. Gitu ya. Iya, jadi kalau sholat nagancang ya kebaikannya juga sekedik. Ruku nagancang, nah berarti rahmat Allah juga sedikit. Nah makanya nikmati, karena ada jeda kan. Ada jeda ruku, sujud, nah, itu ada jeda. Karena ada jeda, kalau 3 kali baca ruku ya jedanya 3 kali. Begitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Ustadz, kumaha hukumna seorang yang biasa berbohong. Berbohong untuk mencapai sesuatu tujuan. Seperti mencari empati, pinjaman, uang, atau sekedar tebar pesona. Bukankah puncak segala dosa adalah bohong? Mohon pencerahannya. Ya, Ra'su junub al-kadzab. Puncak dosa itu bohong. Nah, terus gimana kalau orang untuk berbohong demi bisnis ya. Seluruh yang bisnis diawali dengan bohong itu tidak barokah. Apalagi sumpah ya. Sumpah itu mendatangkan rezeki. Bohong itu mendatangkan rezeki, tapi seluruh rezeki yang didapat dari bohong ujungnya tidak berkah. Begitu, satu ya. Kedua, manjama'al mala. Siapa yang mengumpulkan harta bigori hakin dengan tidak wajar. Tidak wajar itu bisa berbohong, bisa makap segala macam lah ya. Kualitas barangnya dikurangi, kalau buah-buahan kiloana dikurangi. Salatahullah, Allah akan menghancurkannya bilma'i dengan banjir, watin, gempa, wanar, dan kebakaran. Jadi kalau sekarang sisi lain banjir, kok usum hujan, ayah kahuluan. Ada kebakaran, di tempat lain ada gempa. Ini ada apa? Jangan-jangan ada orang yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar. Nanti setiap mengumpulkan harta dengan tidak wajar, dengan dasar bohong, pasti kaya-kaya. Tapi kekayaannya jadi pintu bencana. Bencana buat siapa? Buat keluarga besarnya. Karena ketika bencana datang, itu boleh jadi anaknya juga kena. Nah, seluruh rezeki, seluruh kedudukan, seluruh harta yang didapat dengan bohong, kalau toh banyak namanya istidraj, gitu kan? Nah, nyambungnya ke sana, istidraj. Makanya kejujuran itu yang akan tajlul rizqo, mendatangkan rezeki. Saya sempat nih teh ya, ada acara di Rung Bandung kalau nggak salah. Saya mau datang sendiri, kekeh mau jemput ya. Nah, karena saya pikir pulang dari luar kota sambil bawa salin kan di kendaraan itu. Kalau dijemput biasanya kita nggak bisa salin kan. Kekeh walaupun Pak Ustadz bawa kendaraan, saya akan ikut dari belakang. Aduh, cinta karena ragok ting. Udah gitu Kang, jemput aja lah kalau gitu. Rupanya orang ini sengaja beli mobil untuk antar jemput Ustadz. Dia bercerita sepanjang jalan. Dulu saya pengangkut sampah Pak Ustadz dari satu komplek. Profesi ini saya kerjakan kurang lebih 8 tahun. Tapi saya komit kepada nasihat ibu saya. Apapun kerjaanmu harus jadi kemuliaan. Dan kemuliaan dengan pekerjaan adalah kejujuran. Nah, yang kedua, jangan lupa sholat dan baca Quran. Dan ini luar biasa ya. Terus dia kerjakan. Satu saat ada yang pergi keluar kota karena ada yang meninggal keluarganya. Ya, saya dititipi rumah dengan bahasa Sunda, bahasa akrab. Titip imah sana sakedeng. Nah, ada papait, mangga Pak Haji. Ya maklum yang namanya papait itu orang tuh kan tergesa-gesa. Ternyata kuncinya ketinggalan, kunci rumah. Langsung dia ambil, serahkan ke Pak RW. Pak RW, ini kunci Pak Haji ketinggalan. Pak Haji kemana? Ada yang meninggal kata. Ya ceritanya yang punya rumah tuh di jalan udah merenung. Langsung istighfar berkali-kali. Ada apa Pak? Ini kunci ketinggalan. Wah katanya. Sama si Pulan nih pasti katanya dibongkar rumah kita. Akhirnya suuzon terus menghantui. Harusnya 3 hari di Jakarta, 1 malam pulang. Istrinya tinggal di Jakarta. Kenapa? Hanya ingat kunci itu. Datang ke komplek, si Pulan ini sedang bersih-bersih di halaman rumah. Pulan, oh Pak, ini kuncinya saya ambil Pak, saya serahkan ke Pak RW. Oh begitu. Langsung merenung sejenak, dia merangkul si Pulan ini. Maafkan saya ya. Saya telah suuzon kepadamu. Jangan-jangan rumah saya dimasuki kamu. Kata anak ini ya, kata saya Pak, walaupun saya pekerjaan saya seperti ini, mungkin kotor, mungkin hina, tapi saya ada nasihat orang tua yang saya pegang sampai sekarang ini.
pekerjaan itu adalah kemuliaan. Dan kemuliaan akan diraih dengan kejujuran. Nah, sebetulnya bukan tidak seberapa lah Pak ini. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat yang lain. Sebagai tanda terima kasih, kasih mobil 1 dan uang 5 juta waktu itu. Karena si bapak ini rupanya baru saja jual sawah 2M. Dan kalau itu rumah dibuka, itu masih di bawah meja, belum sempat dikembangkan. Karena ada yang meninggal itu. Uang 5 juta inilah yang beliau kembangkan, sekarang jadi juragan material. Awalnya apa? Jujur. Hanya hati-hati. Jangan sampai ada anggapan, orang jujur aja bisa sengsara. Enggak. Ada satu saat dia akan dapat rezeki, akan dapat kemuliaan karena kejujuran itu. Makanya katanya orang jujur itu mendekati kenabian. Meninggal dunia dalam keadaan jujur, laki Allah. Dia akan berjumpa dengan Allah. Walam yakun bainahu wa bainan nabiyina illa darajatun nubuwah. Tidak ada perbedaan antara dia dengan para nabi kecuali 1 derajat. Ada 10 kelompok yang 1 derajat dengan nabi. Salah satunya orang yang jujur. Begitu ya. Gitu ya Teh. Ini berikutnya, mohon bersabar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi sholat subuh Pak Ustadz di perjalanan karena saya mau keluar kota. Ternyata saya kaget karena tidak pakai kunut. Terus saya akhirnya bingung antara ikut sujud atau kunut. Yang bagus bagaimana? Ya, jadi gini. Kalau kita berjamaah dengan imam, apa itu imam? Untuk diikuti. Ya. Bila kita tidak biasa kunut, imam kunut, ikuti imam. Nah, kita tidak biasa kunut, imam kunut, ikuti imam. Kita kunut, imam tidak kunut, ikuti imam. Kenapa? Al-khilafu syarun. Bertengkar itu jelek. Itu satu. Kedua, seluruh mazhab sepakat bahwa kunut itu sunnah. Karena sunnah tidak menentukan diterima tidaknya sholat subuh. Nah, karena tidak menentukan maka tidak kunut sah. Kunut juga sah. Saya kan biasa kunut. Nah, Bapak tinggal baca doa kunut selesai sholat. Karena isinya bagus itu. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Wah, bagus tuh isinya. Coba lihat terjemahnya. Nah, gitu ya, kan? Sah subuhnya. Bacanya kapan? Selesai sholat subuh dibaca kunutnya sendiri. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini yang menanyakan tentang apa ya, bacaan yang berhubungan dengan kematian. Pak Ustadz, kondisi sekarang ini apa yang mesti dibaca karena kematian? Sebentar ya, saya menghadapi yang meninggal. Ini sebentar, saya panjang sekali nih WA-nya. Oh ya, pas nunggu, sambil menunggu mau dimakamkan, ada yang baca Al-Quran, ada juga yang berzikir, ada yang mendoakan, ada juga yang ngobrol. Apa yang mesti dilakukan? Ya sebenarnya begini ya, kan takziah itu penting. Yang namanya takziah, ikut berduka. Apa yang dilakukan di situ? Boleh berzikir, minimal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, berzikir dengan Al-Quran, silahkan, surat apa saja. Jangan melamun. Nah, afdhalu zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir baca Quran. Mau Al-Baqarah silahkan, mau Fatihah silahkan. Mau tasbih silahkan. Mau hauhalah silahkan. Apalagi keluarga maunya kita ikut sedih. Terus aja sedih, daripada sedih udah berzikir. Ngalamun sedih, zikir sedih. Mending zikir daripada sedih. Minimal istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Man lazimal istighfar. Siapa yang terus-terusan istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dhikin makhrajan. Setiap kesulitan ada jalan keluar, wa min kulli hammin farajan. Setiap kesedihan ada kemudahan. Wa razaqahum min haitsu la yahtasibu. Dan diberi rezeki di luar dugaan. Terus istighfar. Atau hauqalah silahkan. Karena hauqalah itu juga sama, penangkal kesedihan. Perbanyaklah baca hauqalah.
La haula wala quwata illa billahil alil azim. Sahabat-sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina. Karena kalimat tersebut akan menangkal, akan menolak 99 persoalan hidup. Salah satunya hilangnya kesedihan. Begitu ya. Silahkan. Baca Quran saja silahkan. Nawiru buyutakum bil Quran. Terangi rumah kalian dengan Al-Quran. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Di rumah saya ini kan suka ada manakibahan. Tapi jadi rame, ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, gimana sebaiknya? Sebentar ya. Bagaimana sebaiknya? Ya sebaiknya kita toleran ya, karena kalau sudah keyakinan susah ya. Manakiban itu kan menceritakan pengalaman spiritual Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ulama besar. Kalau yang tidak senang jangan membenci. Kan gini kata Nabi, kun aliman. Jadi orang yang menyampaikan ilmu. Au muta'aliman. Atau mencari ilmu. Nah, berikutnya au mustami'an, mendengarkan, mungkin, atau muhibban, mencintai, walatakun khamisan. Nah, kata Nabi fatahlika, jangan nomor 5, ada mungkin ali resep ente cilaka gitu ya, gitu. Jadi tapi karena orang tidak senang, kita komunikasi dengan baik. Biasanya keluar di dalam saja bisa ya, karena pengalaman seorang itu penting. Saya ulang ya, pengalaman Imam Syafi'i, pengalaman Ibnu Hajar Asqalani, pengalaman Syekh Abdul Qadir Jailani, pengalaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Mengambil pelajaran dari pengalaman ulama besar namanya ibroh. Meniru amalan orang-orang yang soleh dan soleha namanya ittiba. Yang dilarangkan taklid, yang dianjurkan ittiba. Dalam Quran, fattabi'u millata Ibrahim. Ittiba'lah kepada ajaran Ibrahim, sosok orang yang saleh, begitu ya. Ini penting saya sampaikan, karena banyak orang yang anti sejarah kan kadang-kadang. Anti kisah ini, kisah ini. Dalam Quran tuh banyak kisahnya. Ya. Begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau sholat duha jam berapa dan berapa rakaat? Ya. Jadi gini, kalau duha itu 2 minimal. Ya, 2 minimal, maksimal sampai 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Siapa yang duhanya 2 tidak lalai. Siapa yang duhanya 4 dihapuskan dosa-dosanya. Siapa yang duhanya 6 kebutuhannya dipenuhi. Siapa yang duhanya 8 dicatat orang takwa. Siapa yang duhanya 10 dia akan masuk surga dari semua pintu. Siapa yang duhanya 12 hidupnya akan berkah. Siapa yang duhanya 14 wafatnya husnul khotimah. Siapa yang duhanya 16 insya Allah anak cucunya saleh dan salihah. Itu yang paling bagus 16. Tapi bisa dicicil. Umpama jam 7 kita 4 rakaat. Selang dulu nyuci segala macam, jam 8 ada waktu lagi silahkan. 30 menit sebelum adzan duhur masih bisa duha gitu ya. Ya masih sama 102,3 Rasa FM. Kita jeda dulu sebentar ya. Simak dulu syair lagu berikut ini, insya Allah bermanfaat buat kita semua ya. Jangan kemana-mana. 2,3 Rasa FM, luar biasa suaranya Anindya Fatimah Zahra. Ini bagian dari syiar Islam adalah menghidupkan syair-syair Islami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz dikira apa untuk menghadapi corona sekarang ini ya? Ya begini ya, minimal 2 ya amalan. 1 perkuat iman. Kedua perkuat imun, nanti insya Allah aman gitu kan. Iman perkuat.
dengan mendekat kepada Allah. Salah satunya doa. Idza anzala bikum karbun au jahdun au balaun faqulu Allahu rabbuna la syarikalah. Apabila malapetaka, berbagai kesulitan atau bencana alam menimpa kalian, faqulu, maka ucapkanlah Allahu rabbuna la syarikalah. Itu hadis Baihaqi dari Ibnu Abbas, ya. Jadi zikirnya Allahu rabbuna la syarikalah. Ya tentu yang kedua, Allahu rabbuna la syarikalah, itu doanya. Yang kedua, perkuat iman dengan tambah rajin, volume ibadah ditambah. Yang biasanya zuhur 4 tambah sekarang qoblanya, ba'diyahnya. Ba'diyahnya 2, duhurnya, qoblanya 2, tambah sekarang. Qobla duhurnya 4, ba'diyah duhurnya 4. Siapa yang sholat duhurnya 12? Qobla 4, duhur 4, ba'da 4. Haramallahu badanu ala nar. Maka diharamkan badannya masuk neraka. Gitu ya. Beres sholat duhur, sholat wajib berjamaah, tambah lagi volumenya dengan baca Quran. Sibukan terus dengan kebaikan. Karena hari ini kita nonton orang yang dapat bencana. Jangan lupa, jangan-jangan besok kita yang dapat bencana. Hari ini kita menyaksikan ada orang yang kena COVID. Jangan-jangan besok bisa kita yang kena. Gitu kan? Hari ini kita menyaksikan di media massa orang yang kena gempa banjir. Jangan-jangan besok bisa. Nah gitu ya. Jadi setidaknya kalau kita sedang ingat kepada Allah wafat. Mungkin secara fisik menderitanya sama, lukanya sama. Tapi ada kemuliaan minimal di alam kuburnya. Kenapa? Dia wafat dalam keadaan beramal saleh. Nah itu ya. 2 nih. Yang ketiga jangan lupa perkuat imun tubuh. Jadi iman perkuat, imun juga perkuat dengan apa? Ya diusahakanlah hindari hindari makanan yang khobais. Khobais itu halal tapi beresiko. Saya kemarin makan nangka ya, tiba-tiba Masya Allah tuh, orang Sunda bilang seul. Itu khobais. Nangka itu halal-halal, tapi kalau menimbulkan penyakit, saya nggak ngerti zat apa yang ada pada nangka itu. Sampai seul gitu kan. Engap kata orang Sunda. Nah udah berhenti. Nah itu namanya khobais. Makanan yang halal tapi menimbulkan penyakit. Daging halal, tapi ternyata dengan makan daging darah tinggi, udah jadi khobais. Jadi untuk mendapatkan imun tubuh yang bagus, maka konsultasikan dengan ahli gizi gitu kan. Nah olahraga teratur, makan teratur juga, istirahat penuh. Dan jangan stres, itu juga penting ya. Udah nikmati terus sehingga iman kuat, imun juga kuat, insya Allah aman. Nah kalau sudah aman, nyaman. Walaupun nggak pakai masker, tenang aja. Kenapa? Dia yakin dengan usaha maksimal dia. Tapi kalau kondisi tertentu ini wilayah zona hijau umpamanya, tetap harus mencegah. Kemarin Jumatan di Patal ya, Cipadung, itu pakai masker semuanya. Protokol kesehatan dilaksanakan. Bagus. Kenapa? Kita kan dikasih akal. Dan akal itu untuk digunakan untuk apa? Mencegah yang merugikan kita. Makanya dalam Al-Quran, wa yaj'alu rizqa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah murka pada orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Gitu ya. Perkuat iman dengan berdoa, mendekat kepada Allah, dan perkuat imun tubuh dengan aktivitas yang menyehatkan, insya Allah aman. Gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon dijelaskan hubungannya dengan mendoakan dengan ini ada agak ngejuit katanya Kang Wahyu nih. Sebentar ya. Hubungannya dengan mendoakan dengan hadis Nabi idza matabnu adama ingatu amaluhu ya. Kan yang meninggal sudah putus katanya enggak usah didoakan lagi. Ya gini, meninggal tuh bukan habis masalah tapi mulai dipermasalahkan. Begitu berat masalah dikubur sampai butuh bantuan dari yang hidup. Makanya ada anjuran dalam Al-Quran. Wastaghfir li dzambika, istighfarlah atas dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan istighfarkanlah mukmin laki-laki dan perempuan. Itu jadi dasar bahwa
kita dianjurkan untuk mendoakan mukmin laki-laki dan perempuan. Surat Muhammad ayat 19 itu ya. Nah nanti kalau nggak nyampe. Ya. Kalau nggak nyampe nanti sholat jenazah nggak nyampe, salam melewati kuburan juga nggak nyampe. Nah makanya penting itu. Memang ada hadis idza matabnu adama ingkoto amalu ilamin salasit. Apabila kita meninggal dunia terputus amalnya. Jadi yang terputus itu yang meninggal. Saya ulang ya, yang terputus amalnya itu yang meninggal. Tidak bisa sholat lagi, tidak bisa bersedekah lagi. Nah, kalau kita dikasih makan dari yang meninggal, jangan mau. Kalau yang dari yang hidup boleh. Jadi kita takziah dikasih makan dari siapa? Dari yang hidup. Itu namanya musyakarat, tanda terima kasih. Karena telah mendoakan keluarganya yang telah wafat. Begitu ya? Kalau Allah bisa. Jadi lanjutkan saja takziahnya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini apa nih sebentar ya? Apakah ada jarak antara Minang dengan pernikahan? Oh tidak ada jarak ya, silahkan. Mau langsung nikah juga nggak apa-apa. Yang penting musyawarah ya, dengan siapa? Dengan pihak keluarga besarnya, dua belah pihak. Karena nikah itu kan ma'ruf. Ma'ruf itu baik dua belah pihak, diputuskan dua belah pihak. Apalagi musyawarah dua belah pihak. Nah, kapan nih? Nah, kita tentukan tanggalnya jam berapa, tanggal berapa, di mana. Ini hasil musyawarah. Jangan sampai mendominasi. Tenanglah, aku mau orang nggak bisa, ya. Gitu ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini saya mau pindah rumah Pak Ustadz, karena rumah saya itu kelihatannya tidak cocok dengan lingkungan. Tapi rumah itu peninggalan almarhum ayah saya. Sempat amanah, jangan dijual. Tapi saya bingung karena khawatir melanggar nasihat orang tua. Di sisi lain lingkungan sudah rusak. Pindah saja nggak ada masalah. Jadi tidak semua amanah orang tua itu benar selamanya. Karena kondisi saat itu mungkin orang tua tidak tahu. Apa yang terjadi 5 tahun ke depan? Apa yang terjadi 10 tahun ke depan? Apa yang terjadi 20 tahun ke depan? Dulu begitu nyaman, tenang. Yang usah jauh-jauh lah, saya di Dago itu aduh nyaman banget. Dingin ya. Sekarang Masya Allah, macetnya luar biasa ya. Nah, dulu bisa saja kita jangan dijual lah, enak gening. Nanti 10 tahun ke depan dengan munculnya kafe, munculnya bangunan-bangunan besar, mobil banyak, nah, kita berpikir lagi. Jadi amanah orang tua itu tidak identik, tidak bisa dilanggar. Kalau kondisinya seperti sekarang tidak nyaman, saya yakin kalau orang tua masih hidup mungkin ada keputusan yang lain, gitu ya Kang? Karena melihatnya aspek apa? Aspek manfaat, aspek maslahatnya, gitu. Bertahan di situ tapi anak-anak jadi bau, lebih baik pindah ke tempat yang lebih baik. Bukankah Nabi sukses berawal dari fitnah, dari pindah kan? Nabi pindah ke Madinah, itu hijrah namanya. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Menghadapi ujian gimana ya Pak Ustadz? Saya terus terang baru ditinggal ayah yang saya cintai. Dari luar Jawa Barat. Ya begini ya. Ada ujian, ada cobaan. Kalau ujian ya lulus tidak lulus. Kalau cobaan sabar atau aral ya. Saya sempat memposting ya, merenung terus ya. Ternyata bukan ujian yang besar ya. Jangan-jangan iman kita yang kecil. Gitu ya. Ternyata bukan ombak yang besar. Jangan-jangan perahu kita masih kecil, kurang kuat. Makanya kata Abu Dzar Al-Ghifari, jadidus safinah fa inal bahra amikun. Perbaiki perahu kalian semuanya. Sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Jadi pertama, perbaiki iman. Saya sempat ya mendatangi seorang. 7 kali keguguran. Ke-8 kali dengan cukup besar biaya. Alhamdulillah lahirlah seorang anak laki-laki. Usia SMA sudah 6 juz hafalannya. Apa yang terjadi? Naik motor, ketabrak, wafat. Sudah 7 kali keguguran, anak lahir,
usia SMA ketabrak meninggal. Saya datangi keluarganya. Bapaknya merangkul saya. Dia bilang gini, Pak Ustadz, dengan diwafatkannya si AA, bilangnya si AA ya, saya tambah yakin bahwa anak, istri, harta, jabatan adalah amanah dari Allah. Karena amanah dari Allah, titipan dari Allah, satu saat apa yang kita miliki akan diambil oleh yang punyanya. Doakan saya, jangan sampai diambilnya si AA, tambah jauh dari Allah. Ini jawaban yang bagus, itu hanya orang yang beriman. Makanya tanamkan kepada diri kita, kita semua adalah titipan dari Allah. Kita punya anak, titipan dari Allah. Kita mendidik, kita memperkenalkan agama, karena Allah memerintahkan begitu. Nah, tapi satu saat akan diambil. Jangankan sudah tua, kalau sudah diambil oleh Allah usia baru lahir saja meninggal, usia TK meninggal, usia SMP meninggal, usia mahasiswa ada yang meninggal, udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena titipan dari Allah yang aman adalah bila kita ditinggal oleh orang yang dicintai dan mencintai kita, Habib man syita fa innahu bariku. Cintai siapa saja, tapi satu saat dia akan berpisah. Nah, yang mewafatkan, yang memisahkan kita adalah Allah. Cara aman, dekati Allah. Inna zikrullah syifaun wa inna zikro nasdaun. Mengingat Allah akan datang solusi. Tapi kalau ingat kepada manusia malah nambah penyakit. Terus saya emut ke almarhum, diemut, dicengcerikan, mual balik deh. Sedangkan pekerjaan kita begitu banyak. Apalagi orang tua kita orang yang soleh. Kalau orang soleh meninggal nggak usah khawatir. Yang dikhawatirkan itu kita ini selaku anak-anaknya bisa nggak melanjutkan kebaikannya. Begitu ya. Walau alam bisawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa ini? Kang Haji, saya sudah pensiun. Alhamdulillah sekarang banyak waktu digunakan untuk keliling kajian di mana-mana. Apa saya salah kajian itu bervariasi? Pemanya hari Senin di masjid ini, hari Selasa di masjid ini, hari Rabu berolahraga, hari Kamis ikut komunitas yang pensiunan, hari Ahad pengajian di tempat yang berbeda. Oh bagus, perbanyak ilmu. Saya ulang ya, perbanyak ilmu, perbanyak ilmu. Karena dengan banyak ilmu, toleran kita akan tinggi. At-turuku ilallah ka'adadi anfasil halki. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Hari Senin mau ke Jakarta, dalami lewat puncak kan? Oh ya, puncak tuh ini. Nanti hari besoknya dalami yang lewat kereta. Oh ternyata sama ke Jakarta. Jeleknya ini, kurangnya ini, lebihnya ini. Besoknya dalami yang rental. Nanti terakhir dalami yang ke pesawat. Tujuannya sama ke Jakarta. Alangkah indahnya jika kita memahami lewat puncak, memahami lewat kereta, memahami mobil pribadi, dan memahami juga yang lewat pesawat ke udara. Nah, cari ilmu juga sama. Makanya bagus ya, cari ilmu yang banyak. Anjing-anjing di Persis, sorenya di Muhammadiyah, mangga. Nah, karena kita seperti gelas yang kosong, harus siap diisi oleh siapapun. Kenapa? Saya khawatir muncul fanatisme kelompok. Kalau hanya satu kelompok kan, nanti masih mending kalau fanatik. Kesananya ada kembang-kembang takfiriyah, ini yang bahaya. Yang mengkafirkan yang beda kelompoknya. Itu banyak yang seperti itu. Bukankah Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, perbedaannya itu belasan ribu itu. Nah, karena Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi meninggal kan. Nah, gak sempat ketemu. Imam Hambali dengan Imam Maliki, waluh banyak sekali perbedaannya. Tapi tidak pernah saling menjelekkan. Kenapa? Ilmunya sudah luas. Begitu ya. Makanya ikut pengajian ini silahkan. Tapi jangan fanatik pengajian itu. Ikut juga dengar ustadz yang lain. Ya. Saya nyakang ngiring bingah. Seperti itulah. Bagus pengajian ini. Pokoknya ambil lebihnya ini di sini gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah hujan. Oh hujan itu tadi mas, alhamdulillah ya. Nah, di Setiabudi belum hujan, mungkin beda RW ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bugia saya ingat damangnya nanti daramang ya, termasuk Ustadz Kemal, kemudian yang lainnya ya, yang minta didoakan juga sama, insya Allah kita doakan semoga disembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau nanya Ustadz, ayah saya sudah, ibu saya lama sakit, sekarang berbaring, semua di situ. Mohon dijelaskan tentang keutamaan orang sakit. Jadi begini, orang sakit itu satu, dicabut cahaya wajahnya, pucat ya, sepak atau orang Sunda. Nah, anu gelis, anu kasep gering, teka tinggal kasep gelis. Nah, wajahnya hilang, cahaya wajahnya. Kedua, dicabut tenaganya, lulus, biasanya nangtung nyalira di pangku, gitu. Yang ketiga, dicabut nikmat tidurnya, biasanya nyenyak sampai ngorok, serang tidur susah. Kadang-kadang berang tunuh, peting tunuh, kadang-kadang berang tunuh, oke sare terus. Dicabut nikmat tidurnya. Yang berikutnya, dicabut juga nikmat makannya. Wajahnya dicabut, tenaganya dicabut, tidurnya dicabut, nikmat makannya juga dicabut. Dan yang kelima, dicabut dosa-dosanya. Nah, begitu dia meninggal dunia, seluruhnya sudah bersih. Kalau dia sembuh, nikmat makan kembali. Ada istilah Sunda, mamayu. Tenaga kembali, jadi kuat lagi. Tidur juga nyenyak. Cahaya wajah kembali. Tapi jangan lupa, dosanya tidak dikembalikan. Makanya la marido illa liqaramati alai. Tidak ada penyakit kecuali Allah memuliakan orang itu. Siapa yang mulia? Yang melayani. Anaknya ikut mulia. Yang sakit ikut mulia. Kenapa? Karena dia sakit penuh dengan kesabaran. Dia tidak tinggalkan sholat sekalipun dalam keadaan berbaring. Dia tidak tinggalkan mencari kesembuhan. Terus mencari kesembuhan. Nah, makanya berbahagia yang sakit karena dosanya berguguran. Walaupun mungkin secara fisik dia lemah. Tapi jangan lupa itu jadi kifarat, dihapuskan dosa-dosanya. Sehingga ramangnya sedayana. Amin ya rabbal alamin ya. Berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanah saya, Ustaz, diambil berapa meter sama tetangga. Tapi ngotot kekeh, karena batas tanahnya di situ. Gimana bagusnya? Ya, ini sajalah musyawarah dengan baik ya. Kalau punya kita sampai 1000 meter, dicokot sampai telah niatkan sedekah. Itu amal soleh ya. Jangan lupa, nu beunghar geus apa geser-geser watasnya. Niatkeun we sedekah, niatkeun nulung komo jeung dulur mah nya. Mun leuwih ka adi atuh tuntung mere ka adi. Leuwih ka lanceuk tuntung mere ka lanceuk. Percayalah, sekecil apapun kebaikan apalagi pada saudara kita, insya Allah jadi pembuka kebaikan. Karena ada hadis begini, man nazara ila akhihi nazrata budin gufirahu. Siapa yang menatap saudaranya dengan tatapan kasih sayang, dimaafkan dosa-dosanya, gitu kan? Nah, gitu ya. Tapi kalau umpamanya tanah kita 10 tumbak, dicokot genap tumbaknya gede teuing nu nyokot. Nah, tinggal musyawarah dengan baik. Harus dengan baik musyawarahnya ya. Karena mungkin dia juga nggak tahu batasnya atau salah yang nuduh kan. Saya juga sama tuh. Tiba-tiba kok bikin benteng di tanah saya. Saya udah ngomong berkali-kali, ini salah. Punya saya 8 tumbak, diambil 16 meter. Tapi saya ngingetin ini salah. Tapi tidak ada respon. Ujungnya apa yang terjadi? Sekarang tenggelam orangnya. Itu hati-hati. Batas tanah itu Allahu Rabbi. Kan katanya sejengkal tanah orang kepake, 4 bumi digantungkan di lehernya. Itu hati-hati itu ya. Jadi gitu ya Kang, komunikasi dengan baik. Mungkin sekarang dilihat sertifikatnya dari BPN, ukur ulang gitu ya. Musyawarah dengan baik ya. Nanti kalau udah musyawarah mau dibeli gimana, nah gitu kan, mau dibeli atau gimana silahkan ya. Ya sudah hampir jam 6 saya berbicara menemani pecinta Mun Pagi. Untuk jamaah di Wado ya, insya Allah hari Ahad besok ya saya di sana insya Allah, dan Pak Gubernur insya Allah, Pak Gubernur, Pak Bupati untuk peletakan batu pertama pesantren Darun Nasya insya Allah ya.
Untuk anak-anak saya, ya Arifin dengan Teh Nida udah di sana ya, insya Allah. Mudah-mudahan saya berangkat pada subuh langsung nyampe di sana. Untuk jamaah di Pata Cipadung yang kemarin dengar khutbah dan ada yang mau nanya, saya nggak sempat jawab nih karena waktunya yang udah habis, karena panjang nih jawabannya, insya Allah sambil jalan nanti saya jawab ya. Untuk jamaah yang ingin bersedekah, berinfak ya, untuk Wisma Yatim Piatu Assalam Nur Salim, alhamdulillah kemarin juara favorit ya, nasional ya. Bisa ke 0856 2620 658 atas nama Masjid DKM Masjid Ahmad Salam BNI Syariah, insya Allah ya. Terima kasih banyak nih udah teman-teman semuanya yang telah membantu. Semoga rezeki yang mengalir untuk anak yatim jadi awal datangnya mengalirnya pertolongan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.